bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Yesusku, pengamanku, tiada yang seperti Engkau.
kuasa Allah, kuasa kehadiran Tuhan menjamah hidup kami. Kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, Tuhan Yesus naik. Kamu akan pujian gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Thank you.
hidup kita semuanya, karena Dia Allah yang dahsyat. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang terindah, kasih yang mulia yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan pada saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, untuk sebentar ditaburi setiap kebenaran firman Allah. Karena saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan hidup kita dikuatkan, kita dimampukan, bahkan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang mulia.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran-kebenaran yang datang kepada kami adalah membuat kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tanggalkan segala kekuatan manusiawi kami, untuk kami minta kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami tahu inilah saatnya Roh Kudus untuk menyatakan setiap rencana dan kehendak-Mu, sehingga terbukalah hati kami untuk pemberitaan firman. Di dalam dan demi nama Yesus, pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman Allah, sehingga sesuai dengan maksud dari apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah ada di bulan Maret, dan saya tahu Tuhan hantar kita sampai kepada hari ini sungguh semua karena anugerah dari Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup kita kalau Tuhan percayakan hari ini bagi kita. Mari kita membaca dari firman Allah, Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama ayat ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat 3 ini menjadi penekanan penting pemberitaan firman Allah pagi hari ini kepada kita. Kristus mengawali khotbahnya yang disebut khotbah di atas bukit itu dimulai dengan ucapan-ucapan berkat. Mengapa demikian? Kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk memberkati kita sebagai umatnya. Maka Allah pernah berbicara kepada Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12. Ia datang bukan saja untuk membawa berkat bagi kita, melainkan juga untuk mencurahkan, untuk menyatakan, untuk melimpahkan, merealisasikan berkat itu ke atas hidup kita. Artinya di sini kita mendapati satu pernyataan penting bahwa Yesus itu adalah sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang mampu untuk memerintahkan berkat kepada umat-umatnya, yaitu yang disebut kehidupan untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Dan itulah berkat yang terus disampaikan dan dijanjikan
percaya kepadanya. Sehingga seluruh orang yang percaya kepada Kristus benar-benar ada di dalam berkat Allah. Sekali lagi, ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit kepada para murid dan kepada orang-orang yang ada di situ, memulainya dengan berbicara tentang berkat. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, untuk itulah kita dipanggil oleh Kristus untuk menerima berkat dari Dia. Kebahagiaan itu biasanya atau identik dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Kebahagiaan itu identik dengan segala sesuatu yang membuat kita bersukacita dan seterusnya. Misalkan kita memiliki segala sesuatu, itu membuat kita berbahagia, membuat kita senang. Tetapi kata berbahagialah di dalam ayat 3 dari permulaan ayat itu berbeda maknanya. Kalau orang melihat menyikapi kata bahagia itu ketika dibarengi oleh keadaan yang senang, keadaan yang sukacita, semua serba ada. Tetapi konsep kebahagiaan yang tercatat di dalam ayat 3 itu adalah kebahagiaan berdasarkan mutu atau berdasarkan kualitas dari manusianya. Sekali lagi, kebahagiaan itu bukan kesenangan, tidak. Tetapi Tuhan Yesus lebih menempatkan berbahagialah itu sebagai dikaitkan dengan mutu atau kualitas dari seseorang itu. Nah, apakah benar orang yang miskin itu berbahagia di hadapan Allah? Miskin tentu tidak bahagia identik dengan hal itu. Miskin dalam arti secara materi mungkin jauh daripada kebahagiaan. Apakah miskin secara materi ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai seseorang yang dijanjikan kebahagiaan itu? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberkati secara materi? Apakah mereka tidak berbahagia? Apakah hanya orang-orang yang sulit? Apakah orang-orang yang miskin secara materi yang diberikan janji secara spesifik, yaitu kebahagiaan itu? Nah, rupanya di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata miskin. Yang pertama kata penes. Kata penes itu artinya begini: kalau orang bekerja sehari habis dimakan dalam hari itu miskin secara materi. Orang bekerja keras, orang banting tulang, hasil dari pekerjaannya hanya habis dimakan dalam satu hari itu. Hari berikutnya dia harus bekerja keras lagi, kemudian dimakan bersama dengan keluarga, habis. Itu makna kata penes di dalam bahasa Yunani.
Tetapi kata miskin yang kedua yang dipakai dalam Matius pasal yang ketiga itu adalah petokos. Petokos itu artinya adalah seseorang dengan sadar dan mengerti bahwa hidupnya itu hanya oleh karena sedekah orang lain. Hidupnya itu tergantung pada bantuan orang lain. Inilah yang dipakai kata miskin di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Sehingga ketika Matius menyatakan ayat ini, dia ingin mengubah secara spiritual pernyataan kata itu, bahwa sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari bahwa kita hidup itu hanya dari sedekah Tuhan sendiri. Sebagai Allah semesta alam di mana segala sesuatunya dikuasai oleh kekuatan kuasanya. Kata petokos itu adalah miskin di hadapan Allah, di mana kita setiap hari hanya membutuhkan sedekah. Ayat ini dipakai oleh Lazarus di dalam Injil Lukas pasal 16. Lazarus yang miskin datang kepada orang kaya meminta makanan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bahkan ketika masuk kepada orang kaya, tubuhnya dijilati oleh anjing, badannya penuh dengan borok. Dia hanya meminta belas kasihan tuannya, tuan yang ada di dalam rumah orang kaya itu. Sebab dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa uluran tangan. Orang yang demikian bukan berarti dia tidak mau berusaha, bukan berarti tidak mau bekerja, bukan berarti tidak mau mengusahakan segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya. Karena memang dia menyadari inilah ketetapan dan ketentuan dari Tuhan yang Tuhan izinkan berlaku atas hidupnya, di mana dia hanya bisa bergantung, hanya bisa berserah kepada Tuhan. Di media sosial, di Facebook, bukankah di media kita diwarnai oleh orang-orang yang sakit? Teman saya seorang hamba Tuhan terkena COVID. Setiap hari tengah malam dia berdoa, Tuhan, malam hari ini saya mau tidur, saya mau beristirahat. Karena hampir 15 hari dia tidak bisa tidur. Dia tulis dalam statusnya, Tuhan, saya mau tidur malam hari ini. Saya mau tutup mata, pejamkan mata, saya mau istirahat. Badan sudah lelah, badan capek rasanya karena sakit. Dan dia hanya bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Di rumah sakit kan hanya diberikan vitamin. Kemarin saya divaksin sekali di Puskes Kota Bumi. Dan usia di bawah 60 tahun 2 kali, jaraknya sekitar 2 minggu. Tapi kalau di atas 60 tahun 16 hari jaraknya. Sudah dikasih jadwal nanti tanggal 19 saya harus datang lagi. Dengar cerita dari beberapa orang yang pernah terkena. Dia menangis, dia berkata, kalau bisa jagalah kesehatan dengan baik.
Berulang kali saya katakan, orang yang mengerti arti dari sebuah kesehatan itu hanya orang-orang yang sakit. Hanya orang yang pernah mengalami sakit yang mengerti betul apa arti sebuah kesehatan itu. Mereka hanya berharap bergantung kepada Tuhan seperti rekan saya. Tuhan, saya mau tidur. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ya, kecapean, pulang kerja atau pulang beraktivitas, ketemu bantal tempat tidur, jangankan AC, kipas angin langsung ngorok, langsung gitu. Langsung ngorok, berak. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan istrinya kalau suaminya ngorok, bangun, berisik loh, bangun loh. Atau suaminya, aduh si pelor ini, bangun loh, ngorok terus. Jangan begitu. Itu adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang tidak bisa tidur. Hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah kata miskin di sini. Miskin bukan karena kekurangan materi, tidak. Tetapi memang sepenuhnya hidupnya hanya tergantung bantuan orang lain. Janda miskin yang memberikan persembahan sama dipakai kata itu. Setelah dia mempersembahkan 1-2 keping duit, hartanya sudah tidak ada lagi. Itu yang diberikan. Janda di Sarfat 1 Raja-Raja pasal 17 sama. Dia katakan kepada seorang abdi Allah, saya hanya punya segenggam tepung dan minyak di dalam buli ini jumlahnya sedikit. Kalau saya olah menjadi roti, saya makan, anak saya makan, tinggal menanti giliran kami kapan kami mati. Artinya hidupnya sepenuhnya tergantung kepada sesuatu. Nah, miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada Matius 5 ayat 3 adalah demikian. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada segi positif dari COVID-19. Segi positifnya adalah kita diarahkan oleh Tuhan untuk sepenuhnya bergantung kepada Dia. Sebab kalau kita hanya pandai menjaga kesehatan, ada penelitian terakhir, virus itu tidak hanya menyerang orang yang sehat. Sahabat saya suka nge-gym di Neno, setiap hari nge-gym, badannya bagus. Ketika bersama dengan kami akan divaksin, dia katakan, dia tanya saya, Bapak masih nge-gym? Saya nggak boleh sama dokter Pak untuk nge-gym. Tapi saya masih terus Pak, dia bilang Bapak itu. Saya masih aktif terus gitu, nge-gym dan seterusnya. Tapi Pak, satu kali saya juga tubuh saya lemah, terganggu kesehatannya. Maksud saya adalah begini, kalau kita masih berusaha beraktivitas dengan baik, Tuhan percayakan banyak hal kepada kita. Tuhan berikan keluarga yang baik, anak, istri, suami, pekerjaan, keluarga yang baik. Itu artinya dia
kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menjamin hidup kita. Tidak ada yang dapat menjamin hidup kita hari ini. Satu-satunya yang dapat menjamin hidup dan keberadaan kita adalah ketika Tuhan Yesus berbahagialah kamu, hai orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Saat kita bergantung sepenuhnya meminta belas kasihan Allah, meminta sedekah kepada Tuhan, Dia Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan selalu membimbing kita ke air yang tenang, membawa kita kepada rumput yang hijau. Dia tuntun kita kepada kebaikan demi kebaikan. Dimulai dari mana? Berbahagialah kamu orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Hidup ini harus miskin di hadapan Tuhan. Kita hanya membutuhkan Tuhan dalam hidup kita ini, tidak ada yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Berusahalah, sebab janji Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tapi jangan hanya puas dengan kebutuhan materi yang tercukupkan. Sebagaimana Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ketergantungan hidup kita kepada Tuhan menjadi penuh, maka hal-hal yang bicara materi itu Tuhan tambahkan. Dia hanya sebagai bonus. Jadi konsep hidup kita mulai cari Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Karena bicara materi itu hanya bonus. Saya bersaksi di satu gereja ketika saya diundang berkhotbah. Saya berkomitmen di hadapan jemaat Tuhan, kalau orang kasih apa-apa, saya akan terima. Saya kesaksian itu rupanya hamba Tuhan itu mendengar, Pak Sam, mau seperangkat sound system? Saya bilang, saya mau. Saya mau. Subwoofer 2 aktif, 3 dikasih ampli, dikasih power, dikasih equalizer sekalian. Nah, kemarin sore Bapak Alan sudah rakit semua dan sudah kita bisa pakai. Saya bilang oke, gitu. Waktu saya bilang oke, muka saya tidak tutup. Oke, saya terima kasih banyak. Kapan saya bisa ambil barangnya? Tergantung Pak Sam kapan mau ambil. Oke, saya buat janji hari Senin jam 9 saya datang untuk ambil. Saya bawa istri saya 2 kali mau mobil itu bolak-balik ambil. Kami harus ngangkat sebagai risiko. Tapi maksud saya adalah kalau kita mencari Tuhan lebih utama, jangan pusingkan tentang hal materi, karena materi itu adalah hanya bonus, reward dari Tuhan kepada kita. Kecuali kalau kita mati-matian banting tulang berusaha habis-habisan,
seberapa kuat tubuh kita mencari mengejar materi. Tidak akan pernah. Justru berkat itu akan semakin jauh meninggalkan kita. Tapi kalau kita cari Tuhan, utamakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan pasti berkata, berbahagialah engkau. Tuhan memberkati kita sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, miskin yang dimaksud di sini adalah miskin di hadapan Allah, sebuah keadaan jiwa yang mulia, di mana kita memiliki sikap kosong di hadapan Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10 itu ada kenosis. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Tetapi ketika dia datang kepada milik kepunyaannya, dia mengosongkan kealahannya itu dan mengambil rupa sama seperti manusia. Maksud saya adalah begini, jiwa yang miskin di hadapan Allah, jiwa yang mulia, di mana seseorang tersebut mengkosongkan dirinya dan minta supaya hidupnya diisi oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab kepenuhan kebahagiaan itu adalah manakala Kristus mengisi kekosongan jiwa kita. Kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus adalah ketika Kristus itu memenuhi seluruh kehidupan kita ini. Sehingga apapun keadaannya, waktu senang, waktu susah, kita tetap bergantung, berharap, meminta sedekah dari Sang Pencipta itu. Pernahkah kita merasa rasa haus dan lapar? Ataukah motif kita beribadah hanya karena KTP saya anak Tuhan? Karena pelayanan, tugas pelayanan? Karena ada motivasi-motivasi yang lain? Tetapi dasar ibadah kita adalah membutuhkan Tuhan, karena kita mengalami kekosongan jiwa dan meminta Yesus itu ada, tinggal menguasai hati dan pikiran kita. Hanya meminta sedekah. Di Facebook Bapak Ibu Saudara ada namanya, Facebook itu PI Pagati. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ikuti ya, itu video. Saya pernah sampaikan begini, karena pakai bahasa Inggris saya terpatah-patah, saya hanya tulis thank you for inspiration. Terima kasih untuk inspirasi video yang kau terus berikan kepada saya. Dia datang kepada orang-orang miskin. Dia datang kepada pekerja-pekerja kasar. Dia datang kepada orang-orang yang tidak terpandang dan membagikan uang minimal. Uang kita 1 juta minimal. Dari mana saya tahu? Sebab ketika saya sudah bicara begitu, dia sampaikan begini, kalau mau terlibat silahkan masukkan, donasikan saja uang 1 juta. Nanti uang itu akan dibagikan kepada orang miskin di Amerika. Orang yang didatangi oleh PI Pagati itu hanya membutuhkan belas kasihan, ditulis homeless gitu ya, tulisan pakai kardus gitu, membutuhkan uluran tangan dari orang-orang sekitar. Dan ketika didatangi, mereka memang tidak memiliki rumah. Rumahnya hanya tinggal di trotoar-trotoar, di pinggir-pinggir toko, bahkan di tempat tanah lapang. Dia membuat tenda kecil hanya untuk badan, dia tidur di sana.
tetapi justru mereka menunjukkan kualitas hidupnya. Meskipun ketika mereka mengulurkan tangan tidak mendapatkan, mereka tetap berkata, God bless you, gitu. Tuhan memberkatimu. Meskipun di tengah jalan saya membutuhkan pakai kata-kata seperti itu. Kalau hanya ada orang yang lewat, dia minta recehan, kalau tidak diberikan, dia akan berkata, God bless you, God bless you. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu. Maksud saya adalah ini konsep cara berpikir pribadi yang mulia, pribadi yang berkualitas, pribadi yang bermutu. Hanya pribadi yang seperti inilah Yesus katakan, berbahagialah, diberkatilah hidupmu. Saat kapan kita hanya meminta sedekah kepada Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan. Pengertian secara sederhana miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani ini adalah, pertama saya sampaikan begini, mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara rohani, mereka yang hanya memerlukan hidup kuasa dan kasih karunia yang datang dari Allah saja. Keadaan seperti ini dikaitkan oleh Tuhan sebagai keadaan pribadi yang berkualitas. Maka mereka berhak diberkati oleh Tuhan, berbahagialah itu. Dia menyadari sepenuhnya memerlukan kuasa, memerlukan kasih karunia, memerlukan pertolongan Roh Kudus. Harapannya hanya itu saja di dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Bagaimana supaya Tuhan itu bekerja dengan limpah atas hidupnya. Kebutuhannya adalah bagaimana Kristus itu manunggal menjadi satu atas hidupnya. Sekali lagi, keadaan demikian dikaitkan dengan pribadi yang bermutu, yang berkualitas, yang kemudian diharapkan oleh Kristus untuk dilimpahkan berkat-berkat itu. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa merasa kurang akan firman Allah dalam hidupnya. Orang yang selalu merasa kurang atas hidupnya terhadap firman Allah, rasanya rindu sekali. Ada keinginan yang melampaui batas-batas keinginan manusiawi. Selalu merindukan, selalu haus akan firman Allah, sehingga terus berusaha mencari firman Allah yang adalah makanan bagi hidupnya sehari-hari. Bukankah Alkitab menjelaskan makanan kita adalah tidak hanya sekedar roti, tapi ada makanan yang lebih daripada itu, melakukan firman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki sikap hati yang kurang, terus memiliki kehausan akan firman Allah. Setiap hari membutuhkan firman sebagai sebuah teladan, sebagai sebuah keinginan di mana kita rindu berjalan bersama dengan Tuhan, di mana kita selalu rindu memakan makanan rohani itu. Sebab acap kali saya katakan, kepuasan hidup kita yang sesungguhnya adalah ketika kita memakan firman Allah itu. Kalau makan kebutuhan jasmani, mungkin kita dipuaskan dalam beberapa jam saja. Di India kemarin saya baru dengar, entah ini kebenaran atau cerita, tapi dalam kisah itu dinyatakan demikian.
Semenjak dari umur 7 tahun dia tidak pernah makan sampai dia umur 80 tahun ketika diupload di media sosial. Dan biasanya di India kalau orang-orang demikian diangkat menjadi orang-orang pemimpin dalam agama mereka. Setelah diselidiki, setelah diteliti oleh para ahli kesehatan, merasa kaget. Bagaimana mungkin orang tidak makan dari usia 7 tahun sampai umur 80 tahun ketika diupload itu dia tetap sehat. Dia tetap beraktivitas dengan baik. Nah, ini berita isapan jempol atau apa, paling tidak beginilah kita memaknai secara rohani. Orang yang bergantung kepada Tuhan, yang selalu haus dan merindukan firman Allah itu sesungguhnya orang-orang yang berbahagia. Miskin di hadapan Allah merupakan sikap hidup penyembahan yang total kepada Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang yang memiliki sikap hati yang rendah di hadapan Allah. Miskin di hadapan Tuhan. Miskin secara rohani. Itu adalah bentuk penyembahan yang total kepada Tuhan. Dan yang terakhir, miskin di hadapan Allah itu sebenarnya penekanannya adalah lebih kepada keinginan agar kebutuhan rohani itu tercukupkan. Kalau seseorang sudah dipuaskan kebutuhan rohaninya, maka dengan sendirinya kebutuhan jasmani pun akan terpenuhi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkat kualitas atau mutu seseorang di hadapan Tuhan adalah ketika dia memiliki sikap miskin di hadapan Tuhan. Dan orang-orang demikian, kata Tuhan Yesus, berbahagialah, diberkatilah mereka, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Pagi hari ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan kekayaanmu, tidak. Boleh engkau kaya memiliki segala sesuatu, tapi pertajam kembali kehausan, kerinduan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi penentu kualitas hidup kita di hadapan Kristus, dan Dia menyatakan berkat kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini, olehnya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku.
urusan kemuliaan Allah, seraya kita meminta sedekah kepadanya berharap akan pertolongan Allah untuk dilimpahkannya segala berkat-berkat kehidupan yang baik, sehingga olehnya kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang ajaib, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu akan mulia, selama kasih-Mu segala hidup, selamanya Ku cinta. Kami bawa pengharapan perhubungan, kerinduan kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memenuhi dengan segala limpah kasih kuasa kepada kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang bermutu, yang kemudian mendapatkan perkenanan berkat dari Allah. Maka pagi hari ini kami akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kau berikan kepada kami hati yang sungguh untuk mengasihi Engkau Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan bagi kami, tetapi menjadi pengingat akan kami bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib, berkorban kepada kami, karena kami hanya selalu meminta pertolongan, berharap kepada Kristus Tuhan itu bagi kami. Sebagai pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar mengantar berkat perjamuan kepada umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya membui berkat di atasnya, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kau telah berikan kasih-Mu pada Tuhan. Semuanya
sambil memegang roti, di mana roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang memulihkan kita, tubuh itulah yang menyempurnakan kita kembali, sehingga kita layak di hadapan Tuhan untuk menikmati berkat hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang suci, darah yang kudus, yang tidak ternilai harganya itu. Darah itu yang membasuh segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga oleh karena kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita mengalami pembaharuan, hidup kita disucikan, hidup kita dikuduskan, dilayakkan oleh-Nya, sehingga kita menempati tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur untuk semua pertolongannya. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami.
Kami yang sedang mengalami masalah, ada kekuatan bagi kami untuk menanggungnya. Ajarkan kepada kami untuk tunduk dan taat seperti firman Allah, di mana kami hanya menantikan belas kasih Tuhan. Hidup kami hanya oleh karena sedekah dari Tuhan. Sungguh kami tidak memiliki apa-apa. Kami tidak mempunyai kekuatan, kami tidak berdaya sebagai manusia melihat menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tetapi tangan Tuhan yang menopang kami, tangan Tuhan yang memuaskan dahaga jiwa kami. Diberkatilah kami sekalian, karena kami hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, lawat kami terus, sehingga kami semakin bertumbuh menjadi kuat di dalam Engkau. Diberkatilah kami sekalian menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Bahkan kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami boleh manunggal bersama dengan Tuhan. Di bawah waktunya kami akan memberikan korban persembahan. Baik itu korban persembahan, korban ucapan syukur berkat Tuhan, perpuluhan kami yang kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami. Bahkan kami percaya kuasa Allah yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku menang, ku menang. Selamat ulang tahun kepada Saudara Hendro Sigalinging tanggal 4 Maret. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lianti Caniati tanggal 5 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bagi Ibu Yanti Elizabeth yang sakit, kemudian anak miracle dan
Dela Agustina supaya Tuhan menyembuhkan. Juga untuk anak dari Oma Evelyn yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang karena terserang stroke, kiranya Tuhan memberi pertolongan. Kita berdoa bagi pergumulan Ibu Tan Sinyo supaya juga Tuhan bekerja. Mari kita tetap jaga kesehatan sesuai dengan kemampuan kita, ya, supaya kita juga dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memungkinkan di mana ibadah berjalan dengan baik. Semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Maka berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, baik di dalam ruangan, baik melalui media-media sosial. Tuhan yang memberkati. Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bermutu, yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati kami sekalian. Engkau tilik seluruh umat-Mu yang hadir, bagaimana kerinduan, permohonan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan iman dan percaya kepada mereka, untuk mereka semakin melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Baik persembahan kami dalam ibadah, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan yang kami kembalikan karena itu milik Tuhan. Ketika kami mengembalikan dengan sungguh-sungguh, kami percaya Allah yang memberkati dengan berlimpah. Kami berdoa bagi Bapak Hendro Sigalingging, kami berdoa bagi Ibu Lianti Caniati yang berulang tahun, Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa bagi Ibu Yanti Elizabeth, anak kami Miracle. Hamba berdoa bagi Saudari Dela Agustina ketika mereka terbaring oleh karena sakit. Dari tempat ini kami berdoa jamaah dalam nama Yesus. Kami memerlukan Engkau untuk memulihkan saudara-saudari dan anak-anak kami ini, Tuhan. Bangkitkan semangat mereka bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan dan kesembuhan. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Tuhan memberkati. Anak Oma Evelyn, ya Tuhan, Saudari Pepi yang dirawat di Rumah Sakit Umum, Tuhan memberkati, pulihkan dengan sempurna. Hamba berdoa bagi orang tua kami, Ibu Tan Sinyo, di mana kerinduannya untuk menjual rumah yang ada di Semarang, di Jalan Peterongan Tengah nomor 38. Hamba mohon kasih kemurahan Tuhan menyertainya, sehingga penjualan rumah ini berjalan dengan baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percayakan semuanya ada dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, tetangga kanan kiri kami, Bapak RT, Bapak RW, warga Blok BW sekitar kami. Pun kami ada, kami tinggal dimanapun, Tuhan yang memberkati. Di dalam dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa